Pemirsa, saat ini arus informasi yang begitu deras telah membuat warga kebingungan untuk memiliki pegangan yang jelas akan ruang digital yang bisa berlari lebih cepat dan terklarifikasi. Untuk itu, Diskominfo Kota Tangerang Selatan hadir dengan berbagai kelebihan seperti informasi yang terpercaya dan ruang digital yang lebih aman di momen Ramadan hingga Idul Fitri. Untuk mengetahui lebih lengkap, berikut kita simak bersama perbincangan Febri Yurida dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, Bapak Tubagus Asep Nurdin, Eskom Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, Ramadan selalu membawa jeda, mengajak kita menenangkan diri dan memilih mana yang patut dipercaya. Ya, di kota yang hidup seperti Tangerang Selatan, ketenangan juga lahir dari kepastian. Kepastian informasi, kepastian layanan, dan kepastian bahwa warga punya pegangan yang jelas. Karena hari ini yang sering melelahkan bukan hanya kesibukan, tetapi kebingungan. Harus mencari info kemana, lapor lewat apa, dan percaya pada yang mana. Sementara kabar di ruang digital bisa berlari lebih cepat dari klarifikasi. Ya, pemirsa, saat ini telah hadir bersama saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, Bapak Tubagus Asep Nurdin. Kita akan membahas mengenai akses yang mudah, informasi yang terpercaya, dan ruang digital yang lebih aman di momen Ramadan dan Idul Fitri. Assalamualaikum Pak Asep, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah sehat, selamat menunaikan ibadah puasa Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah ya. Pak Asep, di Ya. momen Ramadan dan Idul Fitri ini kan tentunya kebutuhan informasi publik itu sangat tinggi. Akses internet juga sangat tinggi. Nah, bagaimana memastikan Pak masyarakat Tangerang Selatan ini supaya tenang dengan informasi-informasi yang ada, Pak Asep? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang melaksanakan dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama terkait dengan beberapa tadi yang disampaikan oleh Mbak Febri, ya. Kami harus sampaikan bahwa memang salah satu tantangan terbesar sekarang di pemerintahan kita ya, bukan cuma di Tangerang Selatan ya, hampir di seluruh, bahkan termasuk di pemerintah pusat gitu ya. Bagaimana informasi itu yang kita hadapi sekarang di media sosial khususnya, itu luar biasa cepat. Ya. Jadi pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya, kita harus dapat mengejar tuh, ya, jangan sampai kita tertinggal. Karena kalau sampai kita tertinggal, ya betul yang tadi disampaikan oleh Mbak Febri bahwa hoax sekarang bertebaran di mana-mana. Betul. Ya. Nah ini menjadi konsen kita juga gitu. Jangan sampai masyarakat bahkan pemerintah sendiri ya menjadi korban hoax ya. Nah yang jadi pertanyaan adalah terus kalau hoaxnya bertebaran di mana-mana, apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat ya. Bagi kami adalah kami harus memastikan ya bahwa masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar. Nah, ini penting. Jadi informasi bukan cuma benar ya, tetapi juga baik ya. Nah, ada beberapa kanal sebetulnya yang bisa diakses untuk melakukan validasi ya. Pertama, kita punya website. Ya, itu juga bisa dicek tuh oleh masyarakat Tangerang Selatan ketika ada informasi bisa dicek ya di kanal website kita. Yang kedua, kami mempunyai kanal-kanal media sosial, baik Instagram, ya, Facebook, ataupun TikTok, ya, melalui kanal Humas Tangsel. Kita mempunyai website namanya Pagar Tangsel, ya, aplikasi Pagar Tangsel. Jadi itu pagar itu pantau harga. Jadi masyarakat bisa mantau harga tuh. Jadi informasi ini juga bermanfaat bagi ibu-ibu khususnya ya, yang ingin belanja misalnya kebutuhan pokok sehari-hari ya, pengen tahu harga paling murah ada di pasar mana, cek di aplikasi itu. Di Pagar Tangsel di ya, Pagar Tangsel ya. Kita punya SP4N Lapor ya, masyarakat bisa mengakses itu gitu ya. Kita untuk kegawat daruratan punya 112 ya. Itu juga masyarakat bisa mengakses, lah itu tanpa pulsa pun bisa nelpon. Atau kanal-kanal humas kita ya di Instagram, di TikTok, di Facebook. Nah itu juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pelaporan dan sebagainya. Nah Pak, berbicara dari sisi Diskominfo sendiri Pak, arah besar program 2026 ini tentu kan membuat warga itu lebih mudah. Nah di bagian mana sih Pak yang sebenarnya menjadi prioritas program di 2026 ini Pak? Kami punya program itu Tangsel One. Jadi Tangsel One ini adalah aplikasi berbasis AI. Ya. Masyarakat bisa bertanya apapun nanti di situ.
ya. Bahkan termasuk layanan perizinan ya bisa menggunakan Tangsel One. Kalau sementara ini layanan perizinan kita difasilitasi dengan Simponi ya, Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online ya. Nah, ke depan masyarakat cukup membuka WhatsApp-nya ya, akses Tangsel One. Tahun sekarang kami memfasilitasi free internet sebanyak 5.000 titik tersebar di seluruh ya wilayah yang ada di Tangerang Selatan. Pertama ada di taman-taman warga. Kedua ada di balai warga. Ketiga ada di rumah peribadatan seperti masjid, gereja dan sebagainya. Bahkan di warga Cipecang karena memang Cipecang ini terdampak tempat TPA kita TPA, itu difasilitasi sampai di rumah-rumahnya sebagai salah satu bentuk perhatian ya. kita ke warga Cipecang gitu. Di 2026 ini bentuknya seperti apa sih Pak yang akan menjadi program baik itu dari pemerintah kota maupun di Kominfo sendiri, target yang diharapkan dari digitalisasi 2026 ini Pak? Ya. Salah satunya adalah kami sering melakukan pelatihan-pelatihan ya, gratis loh ini. Udah gratis, bersertifikat. Dan itu bisa diikuti semua warga bisa Tangerang diikuti Selatan. oleh warga Tangerang Selatan ya. Jadi ini sering kita lakukan ya. Pesertanya dari mana? Bisa dari kelurahan, bisa dari kecamatan, atau silakan ya yang berKTP Tangerang Selatan untuk mengikuti. Ya. Nah ini utamanya sebetulnya fungsi pemerintah dalam konteks digitalisasi. Tantangan terbesar kita adalah jangan sampai masyarakat menjadi korban. Betul. Ya, dari digitalisasi itu sendiri, dari banyaknya hoax dan sebagainya. Ya, nah, tapi masyarakat harus mendapatkan manfaat. Nah fungsi pemerintah di situ. Ya Pak Asep, terima kasih untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memanfaatkan digitalisasi secara bijak dan tentunya manfaat ini bisa langsung dirasakan di masyarakat Tangerang Selatan. Ya pemirsa, Ramadan mengajarkan kita menahan diri termasuk menahan jempol sebelum menyebarkan kabar. Karena ketenangan kota sering lahir dari hal-hal yang sederhana. Kanal yang benar, informasi yang terverifikasi dan kebiasaan saling menjaga. Semoga dialog ini menjadi pegangan bagi warga Tangerang Selatan agar ibadah berjalan khusyuk, silaturahmi tetap hangat, dan ruang publik terasa lebih teduh. Saya Febri Yuda pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.